Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, para peserta bedah buku yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa kembali bersama-sama dalam bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi, menjawab syubhah Wahabi dalam akidah dan amaliyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan majelis kita ini dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin, hadirat para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai bedah buku pada siang hari ini, saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala, bahwa kita hadir dalam majelis Zoom bedah buku ini semata-mata untuk menuntut ilmu, mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita akan mengkaji, yaitu menjawab syubhah Wahabi dalam amaliyah, yaitu tepatnya pada halaman 185. 185. Bagi para peserta yang membawa bukunya seperti ini, silakan untuk dibuka pada halaman 185. Yaitu rudud, bantahan terhadap Wahabi terkait dengan masalah amaliyah. Hadirin rahimakumullah, secara umum Wahabi mereka sering membid'ahkan amaliyah-amaliyah yang umat Islam lakukan. Dari amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam, misalnya memperingati Maulid Nabi Muhammad, misalnya seperti membaca sholawat setelah azan, berzikir secara berjamaah dengan suara keras setelah sholat, memperingati Isra Mi'raj, memperingati hijrahnya Rasulullah, dan seterusnya. Banyak sekali amaliyah-amaliyah yang kita lakukan, tetapi itu dianggap sebagai perkara yang bid'ah oleh Wahabi. Seputar hal-hal inilah yang nanti akan kita jelaskan pada pertemuan di siang hari ini. Biasanya ungkapan atau syubhah yang dilontarkan oleh orang Wahabi adalah mereka mengatakan bahwa perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, karena itu haram untuk dilakukan. Jadi kenapa orang Wahabi itu mereka mengharamkan berbagai macam amaliyah yang kita lakukan.
Di antara syubhah yang mereka sebarkan di tengah-tengah umat, mereka mengatakan bahwa perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Karena nggak pernah dilakukan oleh Nabi, maka hukumnya haram. Jadi menurut mereka, setiap perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka itu hukumnya haram. Syubhah ini sangat berbahaya, ya, karena sepintas kalau orang itu awam, itu atau belum pernah belajar tentang permasalahan ini, sepintas apa yang mereka katakan ini seolah-olah benar. Bahwa Nabi saja nggak melakukannya, masa kita melakukannya? Kayak kita kok lebih pintar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita melakukan sesuatu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukan. Sehingga kita sering, sebagian kita bisa terbawa oleh ini. Oh iya ya, Nabi nggak pernah tahlilan, masa kita tahlil? Nabi nggak pernah peringatan Maulid Nabi, masa kita memperingati Maulid Nabi? Nabi setelah misalnya nggak pernah membaca sholawat setelah azan, maka masa kita buat, dan seterusnya. Dan syubhah yang dilontarkan oleh orang Wahabi ini kalau tidak dijelaskan kebatilannya, maka ini bisa mempengaruhi umat Islam dan bahkan bisa menghentikan amaliyah yang sudah menjadi tradisi daripada umat Islam. Maka bagaimana kita menjawab syubhah yang semacam ini? Kita katakan, kesimpulan seperti ini adalah kesimpulan yang ngawur, tidak berdasar, tidak berdalil. Kesimpulan dari mana? Sesuatu yang enggak dilakukan oleh Nabi itu haram. Kesimpulan kayak begitu itu kesimpulan yang ngawur, enggak ada dalilnya, enggak ada dasarnya. Karena sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang jika ada dalil yang menyatakan bahwa sesuatu itu haram atau dilarang. Atau ada dalil yang mencela perbuatan tersebut. Saya ulangi lagi. Sesuatu itu dikatakan haram atau sesuatu itu dikatakan dilarang haram, itu adalah apabila ada dalil yang melarang, ada dalil yang mengharamkan, atau ada dalil yang mencela perbuatan tersebut. Jika ada ayat Al-Quran yang mengharamkannya, maka sesuatu itu menjadi haram. Apabila ada ayat Al-Quran atau hadis yang mencela perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Bukan sesuatu yang nggak dilakukan oleh Nabi itu haram, tetapi sesuatu yang dilarang oleh Nabi itulah yang haram. Sesuatu yang dicegah, sesuatu yang dicela oleh Nabi, dicela oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Allah dalam Al-Quran, maka sesuatu itulah yang haram. Bukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Coba sekarang cermati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Coba kalian perhatikan. Kita katakan kepada orang Wahabi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibawa, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadamu, maka terimalah. Fakhudhuhu, ambillah, terimalah. Kemudian perhatikan kalimat berikutnya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, wa ma nahakum, apa yang dilarang oleh Nabi dari kalian, fantahu, maka tinggalkanlah, jangan kalian lakukan. Berarti yang nggak boleh dilakukan itu yang mana? Yang tidak boleh dilakukan oleh Nabi adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Wa ma nahakum, apa yang dilarang oleh Nabi pada kalian, maka itulah yang kalian tinggalkan. Jadi di sini sangat jelas bahwa sesuatu yang haram adalah sesuatu yang memang dilarang oleh syarak, yang ada dalil baik itu Al-Quran maupun hadis yang melarang atau mengharamkan perbuatan tersebut. Nah, jadi kesimpulan kalian bahwa sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh Nabi itu haram, itu kesimpulan yang ngawur, yang nggak ada dalilnya. Nah,
ayat Al-Quran sendiri yang menyatakan bahwa yang diharamkan oleh Nabi, yang dilarang oleh Nabi, itulah yang harus ditinggalkan, bukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak berfirman wa ma tarakahu fantahu anhu, tidak mengatakan begitu. Rasulullah tidak, Allah dalam Al-Quran tidak mengatakan wa ma tarakahu, apa yang ditinggalkan oleh Nabi maka tinggalkanlah, bukan begitu. Begitu atau bukan begitu? Bukan begitu. Tetapi apa? Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi itu tinggalkan. Bukan wa ma tarakahu fantahu, bukan apa yang ditinggalkan oleh Nabi maka tinggalkanlah, bukan seperti itu. Nah, perlu jeli kalian wahai kaum Wahabi, ayatnya sudah jelas mengatakan itu, wa manahakum anhu fantahu, bukan seperti yang kalian simpulkan menurut kalian. Ayatnya itu wa matarakahu fantahu, apa yang ditinggalkan oleh Nabi maka harus kita larang, harus kita tinggalkan. Tidak seperti itu. Nah, ini adalah kesimpulan kalian yang tergesa-gesa karena hawa nafsu kalian untuk mencela umat Islam, untuk mengharamkan amaliyah umat Islam. Jadi kesimpulannya, jika tidak ada dalil yang melarang atau mencela suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut itu boleh dilakukan. Jadi suatu perbuatan, ya, saya tegaskan lagi, suatu perbuatan jika nggak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis yang melarang perbuatan tersebut, yang mengharamkan perbuatan tersebut, maka hukum perbuatan tersebut itu boleh untuk dilakukan. Nah, berdasarkan ayat di atas, wa manahakum anhu fantahu. Nah, sehingga para ulama kemudian membuat sebuah kaidah. Mereka mengatakan tarku syai' la yadullu ala man'ihi. Tarku syai' la yadullu ala man'ihi. Meninggalkan sesuatu itu tidak menunjukkan larangan terhadap sesuatu. Apabila saya misalnya meninggalkan sesuatu, maka itu tidak berarti saya melarang sesuatu itu kepada orang lain. Itu sudah jelas, Misalnya saya tidak makan daging misalnya. Apakah itu berarti saya melarang kalian untuk memakan daging? Tentu tidak. Misalnya saya tidak melakukan sesuatu secara umum, maka artinya saya tidak melarang kalian untuk melakukan sesuatu itu. Karena bisa jadi saya tidak makan daging itu karena saya memang ya vegetarian, tidak makan sesuatu yang daging, atau mungkin saya puasa dari memakan makanan yang ada ruhnya misalnya, dan seterusnya. Tidak berarti kalau saya meninggalkan sesuatu itu saya melarang sesuatu itu dilakukan oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan banyak hal yang kita lakukan hari ini. Itu tidak berarti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan atau melarang banyak hal yang kita lakukan pada hari ini. Tidak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan ya. Ada beberapa kemungkinan sesuatu itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kemungkinan yang pertama, yaitu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terbiasa melakukannya. Nah, seseorang yang nggak terbiasa melakukan sesuatu amalan, maka dia tidak melakukannya. Tetapi bukan berarti dia kemudian melarang perbuatan tersebut. Nah, tidak mesti seperti itu. Misalnya kalau di tempat saya itu ya ada ikan, tetapi ikan itu jarang karena jauh dari laut, sehingga saya tidak makan ikan.
atau sangat jarang sekali makan ikan. Itu karena nggak biasa makan ikan sehingga saya tidak makan ikan. Bisa jadi kan seperti itu. Saya nggak makan ikan itu karena kebiasaan saya memang tidak makan ikan. Bisa jadi seperti itu. Bukan karena saya melarangnya. Yang kedua, karena tidak terpikir sama sekali untuk melakukannya. Jadi nggak terpikir dalam pikiran kita untuk melakukannya. Banyak hal ya kita dalam kehidupan sehari-hari ini, sesuatu yang tiba-tiba dilakukan oleh orang lain, tetapi kita nggak pernah berpikir untuk melakukan perbuatan tersebut. Nabi juga begitu, ada sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh Nabi, karena Nabi tidak terfikirkan untuk melakukannya, karena memang Nabi itu beliau fokus dengan dakwah beliau, mengajak umatnya yang masih kafir masuk ke dalam Islam, mengajari umatnya untuk mengamalkan syariat Islam. Sehingga ada beberapa amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi karena Nabi memang tidak sempat berpikir untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, itu karena Nabi khawatir bahwa perbuatan itu akan diwajibkan, sehingga akan memberatkan umatnya. Sehingga Nabi kemudian tidak melakukan perbuatan tersebut, khawatir nanti kalau saya senantiasa melakukannya, atau kalau saya melakukannya, nanti perbuatan ini akan diwajibkan oleh Allah, sehingga ini akan menjadi berat bagi umat beliau. Seperti misalnya dalam masalah sholat tarawih atau sholat qiyam Ramadan pada malam bulan Ramadan. Apakah Nabi setiap malam itu keluar dari masjid untuk sholat secara berjamaah bersama sholat qiyam Ramadan bersama para sahabatnya? Ternyata tidak. Apakah itu berarti kita sekarang berarti ngikuti Nabi saja? Misalnya sholat tarawihnya di masjid itu jarang-jarang atau di depan sekali, mungkin di belakang sekali lagi, atau bagaimana? Ataukah seperti itu? Tentu kan tidak. Tetapi Nabi melakukan itu karena Nabi khawatir nanti qiyam Ramadan yang sekarang kita sebut tarawih itu menjadi sesuatu yang diwajibkan sehingga menjadi berat bagi umat beliau. Karena sayangnya beliau sehingga beliau mengkhawatirkan banyak kewajiban yang akan dibebankan kepada umatnya sehingga mereka merasa keberatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang keempat, kemungkinan yang keempat bahwa perbuatan tersebut itu sudah masuk dalam keumuman ayat atau hadis. Jadi perbuatan itu sudah masuk dalam keumuman ayat atau hadis sehingga tidak perlu lagi untuk disebutkan secara khusus. Sudah masuk dalam dalil umum, istilahnya itu dalil umum. Seperti misalnya memperbanyak zikir, itu kan sudah masuk dalam misalnya firman Allah waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan. Zikir itu sesuatu yang baik. Maka ketika kita memperbanyak berzikir, maka berarti memperbanyak kebaikan. Ketika seseorang misalnya bersedekah di momen-momen tertentu, itu sudah masuk pada dalil yang umum, waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan. Ada kalanya karena sudah masuk dalam dalil umum sehingga tidak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbuatan itu secara khusus. Dan bisa jadi ada kemungkinan yang lainnya. Jadi sangat jelas di sini bahwa tarku syai' la yadullu ala man'ihi. Tarku syai' la yadullu ala man'ihi. Meninggalkan sesuatu itu tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu dilarang. Ketika saya meninggalkan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maka itu tidak berarti saya melarang perbuatan itu. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidak melakukan sebagian perbuatan-perbuatan yang sekarang kita lakukan, maka itu tidak menunjukkan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang perbuatan tersebut. Ini sangat penting dan ini diambil dari apa? Dari ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi, itulah yang kalian tinggalkan. Itulah yang haram. Yang dilarang oleh Nabi, itulah yang haram. Bukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu haram. Tetapi sesuatu yang dilarang oleh Nabi, itulah yang haram. Karena meninggalkan sesuatu tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu diharamkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulan kalian, wahai orang Wahabi, kita katakan kepada mereka, kesimpulan kalian, wahai orang Wahabi, adalah kesimpulan bodoh, kesimpulan yang tidak berdasar, tidak ada dalilnya, baik dari dalam Al-Quran maupun hadis. Sungguh sangat keliru jika disimpulkan bahwa setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka haram dilakukan oleh umatnya. Itu adalah kesimpulan yang sangat keliru. Maka betapa banyak jika dikatakan bahwa setiap yang nggak dilakukan oleh Nabi itu haram, maka betapa banyak perbuatan yang haram untuk dilakukan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, apabila orang Wahabi itu berkata, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Mereka sering hadis ini dijadikan sebagai dasar bagi mereka. Dan ini hadis yang hampir setiap orang Wahabi ini hafal hadis ini. Karena ini hadis yang sering dijadikan sebagai alat oleh orang Wahabi untuk mengharamkan amaliyah yang dilakukan oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selalu mereka mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah, kata mereka, itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu adalah di neraka. Hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana kita membantah syubhah dari kalangan orang Wahabi ini? Ini juga sangat berbahaya. Karena ini diambil langsung mereka menyebut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih, ini memang hadis sahih. Sehingga sering seseorang itu terjerat dengan syubhah Wahabi yang menggunakan hadis ini untuk melarang atau membid'ahkan amaliyah yang dilakukan oleh kita umat Islam. Bagaimana kita menjawab syubhah yang seperti ini? Kita katakan, kalian memahami hadis itu berdasarkan hawa nafsu saja, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan penjelasan ulama. Kalau kita memahami hadis, itu nggak bisa berdasarkan hawa nafsu, nggak bisa berdasarkan kemauan kita sendiri. Kalau kita memahami hadis itu harus mengikuti pemahaman para ulama. Ketahui bahwasanya hadis itu bukan hanya satu. Hadis itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jumlahnya ribuan. Sehingga untuk memahami sebuah hadis, kita tidak cukup dengan satu hadis kemudian mengambil kesimpulan. Untuk memahami hadis, maka seseorang harus melihat hadis yang lain. Dan hadis sahih tentang masalah ini juga bukan hanya satu saja, tetapi banyak jumlahnya yang seseorang untuk memahaminya, maka dia juga harus bisa memahami, harus mengetahui dan memahami hadis-hadis yang lainnya. Agar nanti tidak tabrakan pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi, itu tidak tabrakan. Dalam hadis ini memang seolah-olah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganggap bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat. Tetapi dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membagi bid'ah menjadi dua. Misalnya dalam hadis yang lain yang ini juga sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Man ahdasa, apa artinya? Seseorang, barang siapa yang membuat perkara yang baru. Perkara yang baru, yang nggak ada nasnya dalam Al-Quran, nggak ada nasnya dalam hadis, namanya apa? Bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu malam yanussa alaihil Quran wal hadis. Sesuatu yang nggak ada nasnya di dalam Al-Quran dan hadis, nggak ada ketetapannya. Tidak disebutkan secara eksplisit, secara tertulis dalam Al-Quran dan hadis, maka sesuatu itu namanya bid'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kita ini, berarti dia membuat bid'ah. Ma laisa minhu, yang sesuatu yang baru itu bukan bagian dari agama. Artinya nggak sesuai dengan agama. Nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bahwa raddun, maka sesuatu yang bid'ah itu tertolak. Sesuatu bid'ah yang semacam itu, yang ma laisa minhu, bid'ah yang ma laisa minhu, bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka bid'ah itu tertolak. Di sini para hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat qaid, membuat batasan bahwa bid'ah yang raddun, yang mardud, itu adalah bid'ah yang ma laisa minhu, yaitu bid'ah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maka mafhumnya dipahami dari hadis ini adalah jika ma laisa minhu itu nggak ada, qaid ini nggak ada, maka dia makbul. Maka man ahdasa fi amrina hadza ma huwa minhu, bahwa makbulun, barang siapa yang membuat perkara baru dalam Islam yang dia sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Memang secara eksplisit, secara tertulis nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Nasnya nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi dia tidak bertentangan, isinya nggak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka dia makbulun, maka dia diterima. Coba diperhatikan. Dalam hadis ini, Rasulullah membagi bid'ah menjadi dua. Sementara dalam hadis ini, wa kullu bid'atin dhalalah, seakan-akan beliau membatasi bid'ah itu hanya ada satu, yaitu bid'ah yang sesat. Bagaimana kalau dalam memahami ini, hadis-hadis ini? Sementara kita tahu bahwa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin saling bertentangan. Hadis-hadis Rasulullah sekali lagi tidak mungkin saling bertentangan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mungkin saling bertentangan. Hadis-hadis beliau satu dengan yang lain, itu tidak mungkin. Karena itulah maka di dalam memahami sebuah hadis, maka kita harus merujuk kepada pemahaman para ulama. Bagaimana para ulama itu memahami hadis-hadis itu? Jangan dicomot satu hadis seakan-akan hadis yang lain nggak ada, kemudian diyakini pemahaman dia terhadap hadis itu, sebagaimana kebiasaan kalian, wahai kaum Wahabi. Kebiasaan kaum Wahabi itu seperti itu, mencomot satu hadis, kemudian seakan-akan nggak tahu hadis yang lain, atau memang sebenarnya mereka itu nggak tahu hadis-hadis itu. Sehingga menghukumi suatu perbuatan, menghukumi suatu amaliyah berdasarkan satu hadis yang mereka yakini pemahamannya, tetapi pemahamannya itu tidak benar. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana para ulama memahami hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Yang pertama,
kitab hadis ini itu rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim mengarang sebuah kitab, Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim, yaitu penjelasan terhadap hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Sudah pas kalau kita merujuk kepada kitab ini, yaitu Syarah Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis wa kullu bid'atin dhalalah? Imam Nawawi dalam kitab tersebut mengatakan hadza amun makhsusun wal muradu ghalibul bid'ah. Coba perhatikan lagi. Siapa? Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Hadisnya rawahu Muslim, kemudian disyarai, diberikan penjelasan oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan hadza amun makhsus. Hadis ini adalah hadis yang lafadznya umum, kullu, menggunakan kata kullu itu menunjukkan umum. Nah, tetapi makhsus, tetapi yang sudah dikhususkan. Umum tetapi sudah dikhususkan. Berarti tidak berlaku umum lagi, berlaku khusus. Nah, jadi karena dia umum, lafadznya umum tetapi maksus, berarti dia tidak berlaku umum lagi. Nah, tetapi berlaku secara khusus. Maksudnya bagaimana? Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksud adalah pada umumnya bid'ah. Bahwa kebanyakan bid'ah itu sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah, artinya kebanyakan bid'ah itu sesat. Bukan setiap bid'ah itu sesat. Bukan semua bid'ah itu sesat, tetapi sebagian besar bid'ah itu adalah sesat. Cuma kita perhatikan sekarang, banyak sekali hal-hal yang nggak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, tetapi dilakukan oleh orang sekarang dan bertentangan dengan agama. Ada yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, ada yang bertentangan dengan akidah, ada yang bertentangan dengan syariah dan seterusnya. Banyak sekali yang dilakukan oleh orang sekarang. Banyak perbuatan bid'ah yang sesat karena memang Rasulullah bersabda wa kullu bid'atin dhalalah, artinya kebanyakan bid'ah itu sesat. Ingat, kebanyakan, bukan setiap bid'ah itu sesat, bukan semua bid'ah sesat. Artinya ada bid'ah yang enggak sesat, meskipun jumlahnya tidak sebanyak bid'ah yang sesat. Hadirin rahimakumullah, Imam Nawawi yang mengatakan itu dalam Syarah Sahih Muslim. Kemudian kita katakan lagi kepada orang yang sok tahu dari kalangan orang Wahabi ini. Kita katakan, apakah menurut kalian Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang hafal ratusan ribu hadis, Imam Syafi'i hafal ratusan ribu hadis, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis. Apakah menurut kalian Al-Imam Asy-Syafi'i yang hafal ratusan ribu hadis beserta sanadnya itu tidak mengetahui makna dari hadis ini? Ataukah menurut kalian Al-Imam Asy-Syafi'i itu tidak tahu adanya hadis ini? Atau tahu tapi nggak paham, Imam Syafi'i itu tidak paham terhadap hadis ini? Apakah menurut kalian seperti itu? Sampai-sampai Imam Syafi'i itu membagi bid'ah menjadi 2. Beliau mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya, beliau mengatakan al-bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumun. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnata fahuwa mazmumun. Beliau mengatakan bid'ah itu ada 2 bid'ah. Bid'atun mahmudah, bid'ah yang dipuji, wa bid'atun mazmumah, dan bid'ah yang dicela. Fama wafaqa sunnata, maka bid'ah yang sesuai dengan sunnah, fahuwa mahmud, maka dia bid'ah yang dipuji.
Wa ma khalafa sunnata, dan bid'ah yang menyalahi sunnah bahwa mazmumun, maka dia tercela. Maka dia dicela. Apakah menurut kalian Imam Syafi'i ini nggak paham atau nggak tahu hadis wa kullu bid'atin dhalalah? Kalau kalian menuduh Imam Syafi'i nggak tahu, sangat aneh. Imam Syafi'i hafal ratusan ribu hadis. Sementara kalian yang hafal beberapa hadis menuduh Imam Syafi'i tidak tahu hadis ini. Atau menurut kalian Imam Syafi'i tahu tapi Imam Syafi'i nggak paham? Al-Imam Syafi'i tidak paham terhadap hadis ini. Nah, tentu sesuatu yang mustahil. Yang benar adalah kalian yang nggak paham hadis ini. Kalian kaum Wahabi yang tidak paham hadis ini. Imam Syafi'i tahu hadis ini. Dan Imam Syafi'i paham hadis ini. Meskipun beliau paham, tetapi beliau mengatakan bid'ah ada dua. Artinya apa? Artinya beliau memahami seperti halnya Al-Imam An-Nawawi bahwa maksud dari hadis wa kullu bid'atin dhalalah itu adalah ghalibul bid'ah. Kebanyakan bid'ah itu adalah sesat. Bukan setiap bid'ah atau bukan semua bid'ah, tetapi kebanyakan bid'ah itu adalah sesat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita katakan lagi, kalian tahu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pasti tahu, dan kalian juga sering menggunakan kitab beliau, kitab Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagaimana kita ketahui, beliau mengarang kitab syarah Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Namanya apa? Kitab Fathul Bari, yang isinya menjelaskan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari? Beliau mengatakan, wa kullu ma lam yakun fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam yusamma bid'atan. Lakin minha ma yakunu hasanan wa minha ma yakunu bi khilafi dzalik. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan setiap sesuatu yang tidak dilakukan, yang tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dinamakan bid'ah. Betul, sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, maka itu dinamakan bid'ah. Lakin, kata beliau, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, lakin tetapi di antara bid'ah itu ma yakunu hasanan, ada yang baik, wa minha ma yakunu bi khilafi dzalik, ada yang tidak baik, yang bertentangan dengan yang baik, artinya yang tidak. Maka berarti Ibnu Hajar Al-Asqalani juga membagi bid'ah menjadi dua. Yaitu yang pertama bid'ah hasanah atau bid'atul huda, dan yang kedua adalah bid'ah sayyi'ah, bid'ah mazmumah, bid'ah mungkar. Ini jenis bid'ah yang kedua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kalian kemudian tetap ngotot dengan hal ini, mengatakan oh berarti Imam Syafi'i itu enggak paham misalnya tentang hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Berarti Imam Nawawi, pengarang kitab syarah Sahih Muslim, itu enggak paham terhadap hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Berarti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu enggak paham terhadap hadis Nabi wa kullu bid'atin dhalalah. Maka jika mereka mengatakan begitu, maka ini menambah kedunguan kalian dan membuktikan bahwa kalian itu nggak bisa melihat, mata kalian itu nggak bisa melihat, buta kalian itu, meskipun mata secara zahir melihat, tetapi hatinya buta karena tertutup oleh fanatisme terhadap Ibnu Taimiyah, fanatisme terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab,
Meskipun sudah disebutkan Imam Syafi'i, menurut kalian Imam Syafi'i tetap salah. Kita sebutkan Imam Nawawi, tetap kalian sebut salah. Ketika kita sebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalian juga sebut salah. Yang benar cuman kalian, pemimpin kalian Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ini menunjukkan apa? Kalian itu ya begitu. Kalian itu adalah orang yang fanatik terhadap seseorang, yang membuat fanatiknya adalah fanatik buta, yang menjadikan buta hati kalian dari menerima kebenaran. Maka benarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hubbuka asyai'a yu'mi wa yusimmu. Cinta kalian terhadap sesuatu, kecintaan kalian yang berlebihan terhadap Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab itu menjadikan mata kalian buta dan menjadikan telinga kalian itu tuli. Kalian sudah nggak peduli lagi dengan Al-Imam Syafi'i, yang tentu jika dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah, maka Ibnu Taimiyah tidak ada apa-apanya. Tentu apalagi jika dibandingkan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab tidak ada apa-apanya. Al-Imam An-Nawawi mengarang kitab syarah Sahih Muslim dan kitab-kitab lainnya dalam fikih dan hadis yang sangat banyak. Muhammad bin Abdul Wahab, mana kitab karyanya? Berapa hadis yang dia hafal? Muhammad bin Abdul Wahab hanya menulis buku kecil, kutaib, buku kecil. Entah berapa hadis yang disebutkan dalam buku atau kitab tersebut. Nah, itu adalah fakta, itu adalah kenyataan. Maka bagaimana kalian bisa mengunggulkan Muhammad bin Abdul Wahab atas Al-Imam Syafi'i, atas Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, atas Al-Hafidh An-Nawawi, dan sebagainya, yang mereka itu notabene hafal ratusan ribu hadis matnan wa sanadan. Nah, baik dari sisi matan maupun dari sisi sanad, mereka itu hafal terhadap hadis-hadis tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah cara kita untuk membantah orang Wahabi yang sedikit-sedikit mereka mengatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang sesat atau setiap bid'ah itu adalah sesat. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada beberapa, sepertinya ada beberapa pertanyaan yang disebutkan, maka kita baca terlebih dahulu. Nah, dikatakan bahwa salafi, jadi kita tidak menyebut salafi. Dalam buku ini kita juga memberi judul talafi. Wahabi gitu saja. Kita sebut Wahabi atau talafi. Karena salafi itu adalah pengikut ulama salaf. Sementara orang Wahabi bukan pengikut ulama salaf. Mereka pengikut Ibnu Taimiyah yang khalaf. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang khalaf juga, bukan salaf. Akidah Wahabi juga bertentangan dengan akidah salaf. Karena itu jangan sebut Wahabi dengan salafi. Sebut mereka Wahabi atau talafi, kelompok perusak. Dikatakan bahwa talafi Wahabi telah menjisimkan Allah. Sedangkan MD tidak. Bagaimana hukumnya kalau umat MD sholat jamaah diimami oleh orang Wahabi di Indonesia, bukan di Makkah atau di Madinah? Nah, jadi kita dalam masalah ini, kita melihat seseorang itu bukan kita melihat pada organisasi, tetapi kita melihat perorangan. Bukan kalau ada orang kita saja, misalnya orang kita yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau misalnya mengaku saja sebagai Asy'ariyah Maturidiyah, kita tahu mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi dia meyakini Allah misalnya bertempat di atas langit. Kita nggak boleh sholat di belakang. Jadi di sini kita menghukuminya bukan secara organisasi, tetapi secara pribadi-pribadi. Apabila kita mendengar seseorang misalnya mengucapkan ucapan yang kufur atau meyakini keyakinan tajsim, menjisimkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka kita tidak boleh untuk sholat di belakangnya.
Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang mengatakannya dalam kitab Al-Asbah wan Nadzair. Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafirun la tasihhu sholatu khalfah. Seorang mujassim itu adalah kafir, tidak boleh sholat di belakang. Jadi kita melihatnya adalah perorangan, bukan kalau orang ini organisasinya ini maka kita nggak boleh sholat di belakang. Meskipun organisasi tertentu itu memiliki secara umum memiliki pemahaman atau akidah yang menyimpang. Tetapi dalam kasus sholat di sini tentu kita melihat kepada siapa orang yang kita akan sholat di belakangnya. Kemudian bid'ah ada dua tadi. Yang pertama bid'ah hasanah dan yang kedua adalah bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah artinya bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bid'ah sayyi'ah itu bid'ah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Hanya saja di sini mungkin tadi ada pertanyaan ini karena kita menyebut beberapa istilah. Meskipun maknanya itu sama. Jadi kita bisa menyebut bid'ah hasanah. Untuk bid'ah yang baik itu bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, atau bid'atul huda. Ini sama maknanya. Bid'ah hasanah, bid'atul huda, atau bid'ah mahmudah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua untuk bid'ah yang buruk kita menyebutnya dengan istilah bid'ah sayyi'ah atau bid'atul dhalalah atau bid'ah mungkarah. Ini juga semuanya dikatakan bid'ah yang buruk. Jadi seperti itu. Kemudian dikatakan, apakah ulama-ulama di Indonesia tahu ya Ustadz akan kebobrokan Wahabi? Tapi kok pemerintah Indonesia diam-diam aja, Ustadz nggak melarang adanya Wahabi di Indonesia. Terlebih Wapres kita seorang ulama besar katanya kok tenang-tenang saja yang melihat kebohongan Wahabi. Jadi ulama di Indonesia ya seperti ulama di mana saja, bukan hanya di Indonesia, tetapi di Malaysia, juga di Timur Tengah, di Mesir dan di negara-negara yang lain ya sebagian ada yang tahu dan sebagian ada yang tidak tahu. Mereka sebagian ada yang tahu, ada sebagian yang tidak tahu. Mereka yang tahu ya mereka ada yang mentahdzir. Ada yang mentahdzir memperingatkan masyarakat dari bahaya mereka, tetapi ada di antara mereka yang diam saja, tidak mau ingkarul mungkar, tidak mau mengingkari kemungkaran. Dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi di mana-mana yang orang kemudian mendiamkan sebuah kemungkaran, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah yang lain. Adapun di negara kita, maka negara kita ini asasnya, dasarnya tentu tidak mudah untuk kemudian misalnya melarang sebuah gerakan atau sebuah penyebaran pemahaman. Kenapa? Karena undang-undang yang belum memungkinkan. Jika kita ingin melarang Wahabi, tentu harus merubah undang-undang. Karena yang dilarang di Indonesia itu mereka yang misalnya melakukan perbuatan-perbuatan radikalisme atau terorisme, itu baru ada undang-undang yang dijadikan untuk sebagai acuan untuk melarang. Sementara orang Wahabi yang mereka membawa paham yang sebenarnya paham bibit radikal, tetapi karena masih dalam wacana, wacana dan pemikiran, bukan dalam aksi nyata dalam bentuk aksi kekerasan, sehingga kemudian mereka tidak bisa ditindak oleh pemerintah. Jadi DPR-nya ini yang harus bagaimana bisa membuat undang-undang yang bisa menjerat kelompok Wahabi, karena pada dasarnya dikatakan semua teroris itu berpaham Wahabi. Meskipun tidak setiap Wahabi itu teroris, tetapi semua teroris itu pahamnya Wahabi. Mungkin nanti bisa dibuatkan undang-undang yang bisa mengarah bahwa setiap pemikiran yang mengarah kepada terorisme itu bisa dilarang. Ini jadi tidak mudah ya dalam negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila seperti di Indonesia, sebagaimana di negara-negara yang lain itu juga tidak mudah.
Kemudian yang berikutnya, kecuali apabila di sini apabila ada begini caranya, ini cara ya, cara kita agar Wahabi itu dilarang di daerah kita dan pemerintah bisa mengambil sikap, yaitu apabila kita tidak setuju keberadaan mereka di daerah kita. Kalau misalnya ada Wahabi di daerah kita, per daerah, kemudian kita rame-rame tidak setuju menyampaikan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah bisa melarang atas usulan dari masyarakat karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Itu bisa dilakukan. Tetapi kalau tiba-tiba melarang, tentu di sini permasalahannya adalah undang-undang. Nah, tentu ya harus dirubah seharusnya. Kemudian yang berikutnya dikatakan, afwan Ustadz, kalau orang awam mengetahui perbedaan Salafi dan Wahabi, bagaimana? Gimana maksudnya? Maksudnya tidak mengetahui. Berbahaya, harus tahu ya. Kalau harus kita beritahu mereka agar mereka tahu. Karena Wahabi itu bukan Salafi. Sangat berbahaya jika dibenarkan bahwa Wahabi itu Salafi. Karena Salafi itu adalah pujian, bukan celaan. Jadi Salafi itu adalah pujian, bukan celaan. Karena itu jangan sebut mereka Salafi dan sampaikan kepada masyarakat yang nggak tahu bahwa Wahabi itu bukan Salafi tetapi Talafi. Kemudian bertanya Ustadz tentang sekilas kisah Ibnu Taimiyah dan kisah Ibnu Abdul Wahhab. Jadi Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kalau Ibnu Taimiyah ini kita nggak mungkin cerita secara detail. Jadi Ibnu Taimiyah Al-Harrani, namanya Ahmad Ibn Taimiyah Al-Harrani. Ini anak seorang alim dalam mazhab Hambali, tetapi dia menyimpang. Banyak kesesatannya dikatakan oleh para ulama, itu dia menyalahi ijma, kesepakatan umat Islam lebih dari 60 masalah, baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang amaliyah. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahhab ini seorang yang sejak kecil tidak mau belajar ilmu agama dengan benar, sehingga ayahnya yaitu Abdul Wahhab sudah memiliki firasat yang buruk tentang anaknya ini karena tidak mau belajar ilmu agama. Sampai kemudian ayahnya itu mengatakan matarawna min Muhammadin min syarr. Kalian akan melihat keburukan dari anakku yang bernama Muhammad ini, Muhammad bin Abdul Wahhab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi, kalau ikut grup manhaj salaf itu, apa itu Wahabi ya Ustaz? Kebanyakan ini mencurigakan ya. Kalau ada grup WA atau grup kok judulnya adalah manhaj salaf, itu di kemungkinan besar adalah Wahabi, tapi kita tidak bisa memastikan sebelum kita melihat isinya. Karena bisa jadi ada seseorang yang membuat, karena nama manhaj salaf itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Tentang nama manhaj salaf, karena kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini manhajnya kan manhaj salaf juga. Kita Asy'ariyah Maturidiyah ini kan manhajnya manhaj salaf. Karena itu kalau grup WA namanya manhaj salaf, itu ya mengandung kemungkinan itu kita atau mereka. Tapi kemungkinan besar adalah mereka karena mereka itu mengkampanyekan diri mereka sebagai salaf untuk menggeser kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soalnya kata dia pernah ada yang share tentang artikel dari grup tersebut, lalu admin bertindak kick seorang yang share itu. Ya. Jadi memang kemungkinan besar, apalagi kalau grupnya adalah grup Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian tentu adminnya yang tahu, yang apabila adminnya itu jeli dan memang berilmu, maka akan tahu mana paham yang itu adalah paham Wahabi yang mengaku salaf atau betul-betul paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau itu dikeluarkan, maka ya tidak masalah menurut saya, karena akan mempengaruhi anggota grup yang lain. Karena anggota grup itu tidak semuanya orang yang berilmu. Ada sebagian mereka
yang belum bisa membedakan antara yang hak dan antara yang batil, antara kufur dan yang iman, belum bisa membedakan. Jika kemudian ada satu yang mesar misalnya dalam akidah-akidah yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, maka itu akan bisa membahayakan, mempengaruhi mereka. Syubhah-syubhah itu akan bisa mempengaruhi mereka. Karena itu untuk menjaga akidah mereka, kemudian jika dilarang, sebaiknya dilarang selain yang memang berilmu untuk nge-share atau memberikan materi pelajaran di grup-grup WA. Saya kira seperti itu dan sudah habis, sudah selesai semuanya kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan dalam kajian ini. Dan waktunya tinggal 4 menit, artinya tidak memungkinkan bagi kita untuk melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Insya Allah nanti akan kita kaji pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini kalau kita mengikuti, kita lihat kemungkinan sekitar 2 atau 3 pertemuan lagi. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.